to be a performer gitu? To be a performer waktu itu aku daftarnya juga nggak cuma sekolah Broadway kok. Jadi kayak karena aku base-nya dance kan, jadi aku daftarnya di sekolah di AMDA itu dia musical school tapi ada jurusan dance gitu. Jadi dance theater namanya. Jadi aku Jadi milih kamu ke itu. AMDA dulu. AMDA Aku milih jurusan aku beberapa dance. ada beberapa sekolah tapi yang emang aku yang paling pengen AMDA kan. Jadi waktu itu keterima aku langsung Jadi AMDA tuh berapa tahun lo kemarin tuh waktu itu? 2 tahun. Konservatori program memang 2 tahun. Jadi lulus Konservatif konservatori. program. Mungkin teman-teman yang belum tahu AMDA tuh apa sih, belum familiar kalau di dunia di Amerika sih AMDA tuh kayak udah paling prestigious ya. Kamu kalau lulus dari AMDA tuh biasanya udah langsung pasti bisa kepake di industri di Broadway maupun di industri Banyak film pun gitu ya. Dan itu kamu banyak wajib yang dapat film Broadway acting gitu-gitu sama film. nyanyi juga ya. Dapat Dapat sih, tapi kan? walaupun kan karena dia musical school, jadi walaupun aku jurusannya dance, tetap Mm-mm. dikasih kayak acting class, musical theater class atau singing class gitu-gitu tetap dikasih. Walaupun kita dance majors gitu. Asik juga sih bisa bisa nyicip-nyicip gitu kan kayak acting kayak gini gitu. Nyanyi kayak gini kan aku juga tadinya nggak bisa. Belum pernah kan aku kelas acting atau kelas apa gitu kayak wah gini ya rasanya acting. Terus kamu boleh cerita sedikit nggak pas di New York tuh kayak gimana sih persaingannya sama yang lain? Teman-temannya tuh gampang nggak sih nyari teman-teman atau lumayan kayak bersaing banget sampai jadi susah cari teman apa gimana? Nyari teman aku sebenarnya aku kan bukan tipe yang apa ya kayak mulai ngomong duluan gitu-gitu kan bukan tipe seperti itu ya. Jadi waktu pertama kali di New York juga aku kayak oh, udah gak kenal siapa-siapa aku kayak, tapi kan aku nggak mungkin juga aku hidup sendirian terus kan. Jadi waktu itu juga makanya em, aku bilang daripada nyari apartemen atau apa mendingan di dorm karena kalau di dorm kan pasti ada teman-teman tuh yang dari kelas gitu kan, jadi bisa bisa main bareng-bareng gitu kan kayak berangkat bareng gitu jadi dari kayak gitu-gitu aja sih untuk nyari temennya. Tapi kalau persaingan ini nih yang persaingan setelah aku lulus kan udah mulai audisi tuh, persaingannya ketat banget yang kayak aku dari semua role di dunia ini kok aku nggak ada yang dapet ya gitu sampai sampai kadang kayak aku udah audisi berkali-kali kok nggak ada yang dapet gitu kayak kayak lolos round tuh dari round tuh nggak dapet lagi terus habis itu kayak daftar yang ini daftar Disney daftar cruise daftar segala semuanya aku daftarin Cruise kok nggak juga ada yang kamu daftar nyangkut ya? ya Hmm. waktu itu aku sempat Jadi kayak waktu itu kamu daftarnya ke musical kayak Broadway musicals gitu kan? Kamu ngambil karena peran-peran aku yang lulusan penari itu. AMDA jadi kayak Mm-mm. kayak apa ya aku merasa kayak lebih link apa aja kalau aku dengan resume yang aku punya di AMDA gitu kan lebih apa ya lebih cocok kalau aku Lebih nge-apply ke situ-situ kan, betul jadi aku betul. apply ke semuanya yang kayak Broadway based gitu musical based, jadi off Tapi jadi Broadway kayak lah. jadi yang kayak main main karakternya gitu atau yang kayak semua basically part of it aja gitu apa gimana? um, aku biasanya apply terus nanti mereka yang kan kalau itu kan kayak ada kalau di Broadway itu apa ya kayak stereotype gitu kayak typing kan udah ada kan, jadi misalnya karakter ini perlu yang blonde yang ini yang itu gitu kan udah ada kan, jadi ya aku Iya. karena aku apply aja terus nanti mereka yang kayak oke kamu di apply buat ini kamu yang buat ini kamu buat ini gitu. Hmm. Tapi kalau untuk di musical kok walaupun aku lulusan sekolah musical gitu kan teman-temanku juga kayak semua aku udah mikir teman-temanku juga ya dance keren-keren semuanya udah kok juga kayak Iya. ada ya walaupun banyak juga yang udah masuk ya tapi kayak banyak juga ya yang nggak dapet gitu. Padahal bagus-bagus gitu ya. Jadi aku juga kayak oh nggak gampang emang emang Oke. di dunia Terus ini emang. emang gak gampang. Jadi kamu udah sempat ngejalanin di New York, sempat hampir mengadu nasib di dalam industri Broadway musical di New York gitu. Terus abis itu apa sih yang membuat kamu akhirnya jadi ganti haluan ke musik K-pop dan akhirnya kamu ke Korea ya? Boleh diceritain nggak sih itu gimana sih? Terus kemarin juga banyak yang nanya ke aku, kamu kok bisa jadi nyanyi dalam bahasa Korea? Maksudnya itu kan satu barrier yang
untuk nembusnya mungkin kan susah banget. Nah, prosesnya itu gimana? Apakah kamu emang udah nyicil belajar bahasa Korea dari sebelum kamu pindah? Apa Hmm, dari SMP itu kamu udah les bahasa Korea? Atau gimana sih? Boleh ceritain nggak sih? jadi dari apa nih? Pindah haluan ya. Dari New York ya? Di New York Beneran. nih. Di New York kan karena aku tahu aku suka K-pop, jadi walaupun aku itu di masa-masa juga dimana aku audisi terus tapi aku nggak pernah keterima gitu kan. Ya ada sih kayak Heeh. keterima tapi kayak project-project kecil yang kayak kayak project-project apa ya, individual gitu loh, yang kayak orang bikin bikin apa namanya, project dance apa kecil-kecilan gitulah. Iya. Yang project-project kayak gitu emang sih ada, kayak adalah yang dapat gitu beberapa kali, tapi kayak it's not my main goal kan, jadi aku rasanya kayak aku masih pengen ini, it's not the kind of like, kayak aku nggak pengen yang kecil-kecil kayak gitu terus gitu kan, aku pengen yang kayak oke, kayak apalah, perform in like a big stage gitu kan. Jadi aku waktu itu juga apa ya namanya, kayak slump atau apa ya, kayak stres gitulah, kayak kok nggak bisa terus ya gitu, kayak kenapa nggak ada Hmm. yang nyangkut ya gitu-gitu. Dan di saat itu aku kayak karena aku tahu aku suka K-pop, jadi aku daftar kayak kelas-kelas K-pop dance gitu di dance Oke. studios di New York. Di New York. Jadi terus di situ ada audisi ini, ada Hmm. audisi macam-macam, Ini. sebenarnya ada audisi Oh, macam-macam, ada audisi band kamu ini macam-macam tapi bukan? hmm, Band kamu ini bukan? audisi company, Oh, oke. Oke, oke, oke. audisi Terus, company terus. company gitu. Jadi kayak yang ada audisi-audisi company gede yang namanya Big Three itu ada, terus aku udah pernah ikut juga tapi nggak lolos. Terus habis itu di dance studio ini ada audisi-audisi bulanan gitu, audisi kayak company ini tapi kayak company-nya lebih kecil-kecil gitu loh, lebih Mm-mm. baru-baru kecil-kecil gitu company-nya, jadi kayak lumayan lah kak, gratis ini gitu kan, jadi take the chance gitu, kayak nggak ada salahnya kalau karena aku enroll di dance studio ini aku bisa ikut gitu. Jadi Oke. ikutlah aku audisi-audisi itu, terus diantara semuanya si Fine ini si Fine ini Mm-mm. bilang kalau Mm-mm. interested, Hmm. tapi setelah itu nggak ada kabar sebenarnya, nggak ada kabar. Oke. Terus aku kayak tapi kan mereka interested kan, udah bilang interested nih. Jadi waktu aku dari sana aku pulang ke Indonesia, dari aku di New York aku pulang ke Indonesia, aku bilang ke eh, orang tua aku kayak aku pengen ikut One Million gitu. Terus aku Mm-mm. pengen ikut, karena aku pengen ikut One Million Dance kan yang di Korea nih, sekalian aku mau di sini lagi ke company ini lagi karena mereka udah bilang interested. Aku kayak ini kalau di ini dikit kayaknya masuk nih gitu kan. jadi Ah, aku ah, ah. Terus, terus. jadi aku datang ke Korea sendirian, gak kenal siapa-siapa juga. Selagi Bisa ikut ngomong One Korea Million nggak waktu Dance. itu? hmm? Udah bisa ngomong Korea belum waktu itu? Belum bisa. Oke. Terus, terus, terus. Aku lumayan ini juga ya, pemberani. Nekat. Terus, terus, terus. Gaspol. Terus um, selagi aku ikut One Million Dance ini aku audisi lagi, terus akhirnya diterima lah. Saat itu juga mereka kayak oke, kita seneng kamu, kayak kita perlu ini lagi, bilangnya perlu deh sekarang. Kayak kita perlu deh ini. Saya kayak wah Mm-mm. oke. Akhirnya masuklah, aku keterima. Terus aku mulai training, aku juga mulai les bahasa. Aku mulai les bahasa di sini, setiap hari aku les bahasa. Terus aku tahu Heeh. kayak karena bahasa kan, karena aku pengennya debut di sini, aku harus bisa bahasa Korea dong. Masa Iya, kayak iya. aku datang ke Harus dong. negara orang, aku cuma pengen debut aja, nggak bisa ini itu gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Jadi aku kayak oke, aku les bahasa, dan aku kayak tiap hari bener-bener aku kayak take notes, aku beneran nonton drama tapi kayak beneran Itu kerja. karena kayak tak balikin kayak oke, 10 detik berikutnya sebelumnya tadi ngomong apa dia. Kayak kalau aku nonton drama tuh bener-bener kayak oke, sekarang nggak pakai caption bahasa Inggris, pakai caption bahasa Korea. Oke, sekarang nggak pakai Hmm. caption. Jadi beneran buat belajar gitu. Jadi tapi Itu bisa berapa bagus lama juga prosesnya ternyata. kamu belajar itu? Oh ya, prosesnya berapa lama tuh dari mulai belajar sampai akhirnya kamu jadi udah mulai bisa ngobrol? Sampai aku bisa ngobrol
sampai aku bisa ngobrol mungkin kayak 5-6 bulan gitu, sampai aku bisa beneran aku mengucapkan apa yang aku pengen gitu, gak cuma kayak halo atau terima kasih gitu. Mungkin kayak 5-6 bulan atau tapi itu Wow. jalan terus ya sampai sekarang juga, karena aku kayak mau ngomong apa gitu nggak keluar, kayak udahlah nggak usah. Sampai sekarang aku Jadi masih kayak gitu les, sebenarnya. lesnya tuh bener-bener kayak orang seharian gitu atau cuma berapa berapa jam sehari gitu? Terus Satu jam banyakan saya kamu yang tapi belajar tiap sendiri? hari. Oke, 1 jam Jadi sehari yang tapi sama kamu belajar guru, sendiri gitu. yang sama guru pakai buku itu 1 jam setiap hari. Tapi setelah itu kan aku kan latihan juga nih sama teman-teman, sama guru-guru, sama staff, semua kan harus ketemu dan harus ngomong kan. Jadi aku, Ya. ya di situ aku paling banyak belajar bahasa sebenarnya waktu ngomong atau ngobrol sama member atau ngobrol sama staff gitu-gitu. Dan kalau di sini kan bahasa tuh ada tingkatannya gitu kan. Kalau aku ngomong sama Heeh. memberku, sama kalau aku ngomong sama Senior gitu. staff Kayak gitu, kerumunan deal gitu senior kalau gitu, itu manggil gitu beda gitu ya. beda lagi kan. Itu juga bikin Ngokol gitu ya. gitu. Terus Tapi nonton drama itu juga aku kayak for learning purposes gitu, banyak aku lakuin. oke, terus ini ada yang nanya nih. Jadi kamu selama belajar Korea tuh baru pas lagi baru jadi trainee di Vine ini kan? Ada yang nanya, kamu berarti jadi trainee di Vine ini berapa lama di kalau dihitung-hitung sampai sekarang? Sampai sekarang udah Itu debut nih. Dari sebelumnya tuh sampai debut tuh berapa lama? Juli berarti hampir 2 tahun kira-kira. Ntar Juli ntar 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun. Dan itu proses yang normal apa lumayan ngebut tuh? Lumayan ngebut banget atau memang rata-rata segituan? Rata-rata segitu sih kayak yang normalnya ya. Tapi di member-memberku juga ada yang udah 7 tahun, ada yang udah 4 tahun Oh. gitu-gitu. Jadi Oh gitu. Jadi yang hmm, lain ada yang udah malah lebih lama dari kamu, tapi belum dimasukin ke dalam grup gitu. hmm, jauh lebih lama Oh. daripada aku ada. Wah, terus Jadi aku kayak kemarin ngeliat juga mereka juga kayak ini udah sebagus ini kan, kurang apa sih mereka sebenarnya gitu kan. Jadi aku rasa kayak ada karena yang kayak bagus banget sih member-memberku. ada yang nanya kemarin Dit, kalau di Korea kan orang-orangnya kan lumayan agak senioritas juga gitu kan ya Dit ya. Nah, kira-kira kalau kamu gitu ketemu sama kayak mungkin anggota yang lain tapi yang udah lebih senior daripada kamu tuh kayak gimana sih gitu? Harus ada kayak unggah-ungguhnya gitu nggak sih? Kayak ada kesulitan nggak sih untuk mengadaptasi culture seperti itu? Hmm, tapi balik lagi karena aku udah punya interest di dunia per K-popan ini, jadi kayak aku udah belajar lebih dulu gitu loh sebelum aku masuk. Kayak gimana sih budayanya Hmm. gitu-gitu. Jadi walaupun aku harus adaptasi, kayak aku harus adaptasi dan aku tahu kayak this will happen gitu loh eventually. Jadi aku kayak waktu Mm. aku datang aku juga udah kayak oke, karena dia senior aku harus harus gini ya, karena dia lebih tua aku harus Ya, gini gitu. gitu-gitu. Jadi kesulitan sebenarnya karena aku prepared. Oke, karena aku udah kayak tahu what I'm getting Riset myself kamu into udah gitu kan. matang. Jadi research dulu gitu kan. Jadi walaupun susah dilewatin aja lah gitu, kayak dijalanin aja gitu. Toh ini yang aku pilih gitu kayak. Kalau gitu, kalau boleh kamu kamu perbandingkan gitu, waktu dulu kamu susahnya berjuang di New York dengan industri Hmm, Broadway musical di New York, sekarang sama budaya Korea yang K-pop yang juga nggak kalah apa ya, ketat banget gitu ya jadwalnya dan disiplinnya. Kira-kira kayak gimana sih perbandingannya, lebih enak mana? Atau lebih nggak enak yang mana misalnya? kalau mau pointing out lebih nggak enaknya kayaknya susah deh. Soalnya waktu di New York Sama-sama sendiri nggak enak. pun apa gimana? Sama-sama plus minus gitu kan. Oh gitu ya. Kalau di New York kan emang lebih santai gini-gini, tapi aku tahu kayak apa ya, untuk aku my Hmm? my untuk aku tuh kayak presentasi aku dapat role yang gede gitu-gitu tuh nggak banyak gitu loh. Hmm. Itu minusnya. Tapi plusnya orang-orang kerja tuh kayak ya senioritas gitu-gitu kan nggak ada kan. Iya, iya, iya. Jadi Kalau di sini malah ada banget. santai. Kalau di sini, tapi kalau di sini aku tahu kayak oke, aku kayak I can work myself to um, fit the apa ya, kayak standards lah gitu. Kalau di sini, jadi itu plusnya, tapi ya minusnya pasti ada juga. Beberapa.
Ada pertanyaan yang sebenarnya menarik nih. Kita kan dari fans-fans di Indonesia kan ngelihatnya dari luar kan. Maksudnya kita nggak Hmm. tahu gimana sih beratnya secara buat mental ya, buat psikologis seorang personil yang menjalani disiplin trainee sampai akhirnya punya debut gitu di industri Korea. Industri Korea itu kan baik K-popnya maupun K-dramanya tuh sama-sama disiplin gitu dan itu menyangkut banyaknya perusahaan yang mungkin investasinya juga sangat besar gitu loh. Jadi kayak pressure dan beban disiplinnya juga besar sekali. Eh, kan kita juga pernah tahu ada beberapa bintang yang mungkin ada yang sampai terpengaruh secara psikologis. Pendapat kamu kayak gimana, Dit? Hmm. Kamu sebagai orang yang juga pendatang gitu ya dari Indonesia yang mungkin pasti banyak beradaptasi. eh, ada ketakutan nggak sih? Terus kira-kira bagaimana semangat kamu untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin paling jelek yang bisa dihadapin gitu loh, secara pressure psikologis gitu loh. Kira-kira seberapa siap sih kamu gitu? Menurut aku bener kayak capeknya tuh bener karena kayak, dan yang aku merasakan, aku juga udah ngedance dari dulu. Aku kira aku bakalan capek fisik, Hmm. ternyata capek mentalnya lebih banyak. Oh gitu. Iya, jadi kayak Tapi dari hati ya. hmm, Gimana dong? tapi apa ya, aku juga nyadar kayak it's important to have someone to talk to. Dan Oke. aku kayak punya member, karena aku di sini nggak terlalu kenal siapa-siapa kan, jadi aku pasti ngobrol-ngobrolin juga sama memberku, kayak apalagi yang udah lama gitu kan training di sini, kayak ini emang biasa nggak sih kalau aku ngerasa kayak gini, kayak aku ngerasa aku udah training tapi kayak tiap hari kayak aku ngelakuin hal yang sama terus capek capek doang, tapi kayak nggak nambah-nambah, kayak segitu-segitu aja gitu loh rasanya. Tapi ini bener nggak sih gitu. Terus waktu training dulu juga kenapa nggak debut-debut, kayak nggak ada kepastian gitu, jadi kita kayak capek, apa ya, daripada Ya belum capek. kelihatan hilalnya kapan debutnya gitu ya kayak gitu. Waktu Tapi itu sekarang udah kayak debut dong. iya, terus bagian capek yang itu udah pas. Oke. Terus Gitu, tapi kira-kira kayak ada nggak sih input-input dari mungkin dari coach apa dari trainernya yang mungkin apa ya sesuatu yang mungkin kamu sempat nggak siap gitu hadapin? Ada nggak sih kayak proses itu? Terus mungkin sekarang kamu udah lebih ngerti gitu gimana hadapinnya? Atau jangan-jangan selama ini karena kamu selama ini nari, kamu emang udah biasa banget dapat input seperti itu gitu loh, input-input yang agak keras atau mungkin yang lebih mm, kan soalnya kamu nari dan perform kan menggunakan banyak fisik kamu kan, jadi orang mungkin mm, ngasih masukan yang mungkin kok jadinya kok fisik doang gitu loh. Pernah nggak sih mm. kerasa kok aduh kok secara personal kok gue kena ya gitu apa gimana kayak gimana ada cerita nggak Dit kayak gitu? Um, untuk dance, karena kalau untuk nyanyinya aku emang emang aku kadang-kadang aku minta dikasih input, karena aku kan emang emang bukan base-nya kan nggak nyanyi. Baru, Jadi baru belajar apalagi nyanyi bahasa ya. Korea lagi gitu kan. Jadi waktu kemarin persiapan apa namanya recording segala macam juga aku kayak sampai sama teman-teman Korea aku kayak, ini udah bener belum? Tapi ini jelas nggak? Ini udah kayak orang Korea belum kalau aku ngomong kayak gini? Jadi kalau untuk nyanyi aku Tapi emang sebelum kamu lanjutin, aku boleh nggak? Sorry, aku potong dikit. Teman-teman, I have to say, kemarin pas aku lihat video klip kamu yang debut itu, kan kamu hmm, nyanyi ada berapa verse tuh bagiannya kamu doang solo. ya. Aku terus terang mikir di situ suara kamu bagus sekali. Maksud aku, I don't want to compare karena aku Iya, ya. paling menghindari mengcompare satu perempuan dengan perempuan yang lain. Tapi to be Iya. honest, personally aku merasa suara kamu Dita itu termasuk yang paling bagus di situ dan aku bangga banget. Maksudnya Ah, sebagai seorang penari ya yang bukan penyanyi gitu, yang baru mulai. Tapi kok suaranya paling bagus dia kalau aku menurut aku loh ya. Aku nggak tahu kalau menurut orang lain. Cuma kalau menurut aku, iya. waduh, oh bagus banget suaranya. Aku sampai terharu. Maksud aku yang wah, ini ada Tetesan katanya air ada mata. artis ada Kak Jerome katanya ikut komen. Waduh, Kak Jerome jangan-jangan fansnya ini juga nih, girl band K-pop Korea. Eh, kok gitu sih kamu jadi suaranya bagus banget gitu, Dit? Menurut aku kamu keren banget loh suara kamu. Oh Maksudnya, iya. Ah, wow, maksudnya nambah. Maksudnya teman kamu kan emang ada yang jago solo yang suaranya iya. tinggi-tinggi tuh. Itu Tapi dapat kalau bagian kamu itu. tapi artikulasi suara kamu tuh menurut aku asik banget karakternya dan aku tuh Iya. cukup Indonesia direpresentasikan, diwakilkan oleh di satu keluarga. Karena Aku udah sebenarnya kamu juga nggak dance ngerti udah aku bakalan keren dapet kan. apa ya. Tapi suaranya juga paling keren banget. Aku tuh kayak, oh bagus sekali. Waktunya dunia Oh, melihat anak Indonesia, anak ini membanggakan.
Gimana tuh? Menurut kamu gimana? Aku bilang sih kamu paling bagus suaranya. Well, how do you feel about your own voice setelah akhirnya kamu nyoba jadi penyanyi ya? Iya, nyoba jadi penyanyi. Oh, aku karena ya itu karena aku selama ini aku nggak pernah merasa aku penyanyi sebenarnya. Waktu aku masuk pun juga aku masuk lewat dance kan. Kayak aku masuknya kayak mereka perlu dance waktu itu, orang yang bisa dance gitu kan. Jadi aku masuknya waktu itu cuma audisinya dance doang. Jadi juga mereka juga ngerti aku misalnya aku juga waktu itu nggak ngerti aku punya apa ya. Paling nggak aku bisa lah nyanyi lah gitu kan. Paling nggak dikit-dikit gitu kan. Jadi aku ikut di sini kan juga pasti kan dapat kelas-kelas tiap hari gitu kan, kelas nyanyi juga ada gitu-gitu. Ya udah aku belajar apa yang aku dapat aja dari guruku terus-terusan gitu. Tapi aku nggak ngerti juga bisa dapat apa ya, this much love dari orang-orang. Ya ampun, her deep voice nggak kayak Do you kayak feel gitu ya good gitu. about, do you like your own voice singing? Suara aku kayak gitu ya. Tapi do you like it? Like, do you like your own voice? Do you like the projection of your own voice? Like, what do you think? I mean, you should feel good or you should feel I still wanna improve gitu. What do you think? Kalau kalau aku bilang sih suara kamu bagus sekali. Gitu ya. Of course I still want to improve kan, karena apa ya, of course I have a lot of like punya banyak space untuk improvement karena aku baru banget nyanyi juga baru ini kan apa Ya. nyoba nih nyicip nih gitu kan. Jadi aku masih punya banyak space for improvement sih I think. Tapi untuk lagu ini Tapi for real I did the best I can. Dan itu cepet banget. Aku ingat waktu aku latihan lagu ini aku kayak wah ini aku nge-rap juga nih lama-lama. Karena bahasa kenapa? Korea dan cepet Kamu banget gitu. oh iya sih, soalnya itunya udah bahasa Korea tuh habis itu ngomongnya cepet banget gitu ya. Part yang itu emang lumayan kayak dadadadadadadad cepet banget gitu. Iya. Bagian verse itu. Dit, ada yang nanya nih, apa benar Dit kalau katanya di Korea itu agak-agak ada problem rasisme? Aku tahu ini pertanyaan yang agak sulit gitu loh. Kalau emang iya, terus masa gue mau cerita gitu kan maksud gue. Tapi ini pasti banyak yang penasaran. Emang iya nggak sih gitu loh? Seberapa kita dibedain nggak sih sebagai orang yang bukan orang Korea untuk bisa kerja di situ gitu loh? Seberapa besar kamu harus memaklumi perbedaan itu apa gimana? Sejauh ini sih karena aku di sini di company ini aku belum pernah merasakan hal itu sebenarnya ya sejujurnya. Kamu nggak ngerasa dibedakan sama sekali? Malah mereka yang bilang kayak like they like my tan skin and like just keep it that way and like aku juga merasa selama ini kayak yang dibilang orang kayak apa gitu. Jadi aku juga nggak terlalu ngerti. Selama ini aku ngelihat orang-orang yang kayak kalau aku ke music broadcasting station semuanya juga kayak mereka semua biasa-biasa kayak nggak terlalu aku nggak terlalu melihat sih untuk personal dia untuk aku, tapi aku nggak ngerti karena aku mungkin belum keluar lebih jauh lagi, aku juga nggak ngerti ya. Tapi mungkin So selama far kamu aku bisa belum ngomong pernah bahasa Korea, merasain. ya mungkin kamu selama kamu bisa ngomong bahasa Korea, kamu jadi merasa nggak punya problem untuk berkomunikasi ataupun mengemukakan pendapat kali ya. Jadi Iya. kalaupun ada disagreement, kamu juga bisa argumen dengan baik karena kamu juga udah menguasai bahasa mereka dengan baik gitu kali ya. mungkin mungkin Jadi gitu kan. kuncinya bahasa teman-teman. Gitu Dan kali ya. kayak aku juga karena aku mau beraktivitas di Korea, aku sebisa mungkin aku show them that I'm really interested in this culture and everything. Aku merasa kayak mereka juga nggak mungkin hate me for loving their culture juga gitu kan. Iya.